Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal, faqad fazal muttaqun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita semuanya. Dengan takwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Salawat dan salam teraturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada siapapun yang berusaha mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan pembahasan kita daripada membaca kitab Ilmuddin min hadits Jibril alaihissalam di Syekh Abdul Azim bin Badawi rahimallahu taala. Di dalam pertemuan sebelumnya kita telah menuntaskan dan menyelesaikan tentang al-imanu bil malaikah, rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pagi hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, ala wa huwa ar-ruknus salisu, rukun iman yang ketiga. Setelah yang pertama adalah beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Wa qala al-musannif, dan beliau Syekh Abdul Azim bin Badawi berkata, ar-ruknus salisu,
rukun iman yang ketiga, al-imanu bi kutubillahi, beriman dengan kutub Allah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulna anna ad-dina fi aslihi wahidun wa huwa al-islamu wa asasuhu at-tauhid. Kata beliau, sesungguhnya agama ini pada asalnya adalah satu, yaitu agama Islam. Dan asasnya, pondasinya adalah at-tauhid, yaitu bagaimana manusia didakwai, diajak, diseru oleh Nabi dan Rasul-Rasul Allah dengan seruan yang sama agar manusia semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kesyirikan. Berfirman, kama qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Ya Muhammad, tidaklah aku mengutus, kami mengutus, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, rasul-rasul sebelum diutusnya dirimu, illa kecuali nuhi ilaihi, kami wahyukan kepada mereka, annahu bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang boleh disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. La ilaha haqqun illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, la ilaha illa ana, kata Allah. Tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni, sembahlah aku. Ini adalah hal yang mutlak disampaikan oleh seluruh nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Pun ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya hingga yaumil kiamah adalah bagaimana kita semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya meninggalkan yang namanya kesyirikan. Wa kama qala ta'ala, begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Kemudian Allah berfirman di dalam ayat yang lain, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang dia berusaha, siapa yang dia mencari, siapa dia yang berpegang teguh selain agama Islam, dinan, dijadikan sebuah agama, falan yuqbala min, maka Allah tidak akan menerima apa yang ia lakukan, apa yang ia usahakan, apa yang ia kerjakan, apa yang ia amalkan, apa yang ia perbuat, apapun dari kebaikan yang menurutnya adalah kebaikan, menurut semua manusia adalah kebaikan. Namun kalaulah dia bukan seorang muslim, bukan seorang yang beragama Islam, kata Allah, falan yuqbala min,
tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan pahala dan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat kelak dia masuk dalam golongan orang-orang yang khasir, orang-orang yang merugi. Dari sini jelas, fad-dinu wahidun. Maka dari firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dibacakan, dari ayat-ayat yang ada tersebut, mulai dari surat Al-Anbiya ayat 25, surat Al-Imran ayat 19, surat Al-Imran ayat 85, menunjukkan bahwa agama yang ada di sisi Allah adalah satu, yaitu agama Islam. Walakin asy-syara'i'a takhtalif. Walaupun sejatinya di dalam pensyariatan ada perbedaan antara nabi dengan nabi yang lain. Namun agamanya satu, pondasinya satu, yaitu Islam. Bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam firman-Nya, likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Di dalam surah Al-Maidah ayat 48 Allah berfirman bahwasanya setiap dari kalian kami jadikan syariat dan minhaj, pedoman. Wasyari'atu hiya, dan syariat adalah majmu'atul awamiri wan nawahi, adalah kumpulan-kumpulan daripada perintah-perintah dan larangan-larangan. Majmu'atul ahkami wal qawanin, kumpulan daripada hukum-hukum dan kanun-kanun, peraturan-peraturan. Hadhihi syari'atu takhtalifu, maka syariat ini berbeda fi ahkamiha, dalam hukum-hukumnya, min ummatin li ummatin, dari umat yang satu ke umat yang lain, dari umat nabi yang satu ke nabi yang lain. Wa min jilin li jilin, dan dari generasi satu ke generasi yang lain daripada nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad anzalallahu ta'ala ala rusulihi kutuban min indih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh telah menurunkan kepada rasul-rasulnya daripada nabi-nabinya kutuban min indih, kitab-kitab dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fiha majmu'atus syara'i wal ahkam, yang di dalam kitab tersebut menjadi pedoman, kumpulan daripada syariat dan hukum. Allati aradallahu antasira 'alaihal umamu, yang sesungguhnya daripada hukum-hukum Allah, peraturan-peraturan Allah, syariat-syariat Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam kitab-kitab tersebut adalah tujuannya sebagai pedoman umat agar memudahkan kehidupan mereka. Antasira 'alaihal umam, itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah telah memberikan pedoman berupa kitab-kitab pada rasul-rasul tersebut untuk umatnya tersebut, ini bukan untuk mengengkang, bukan untuk membatasi geraknya, bukan untuk membelenggu, tetapi untuk memudahkan umat itu sendiri. Sebagaimana kita umatnya Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad SAW diberikan Al-Quran untuk Rasulullah SAW dan umatnya, maka ketika kita diperintahkan untuk berpedoman di atas Al-Quran tersebut, untuk mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran tersebut, begitu juga daripada mengikuti pedoman hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Sejatinya ini bukan untuk mengekang kita. Sejatinya ini bukan untuk membelenggu kita, tetapi adalah untuk kemudahan, kebahagiaan umat itu sendiri ketika dia berusaha mengikuti pedoman yang Allah berikan, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Begitu pula umat-umat sebelumnya. Ketika Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul tersebut kitab-kitab Allah untuk umatnya, maka sejatinya ini adalah untuk mempermudah, untuk menjadikan kebahagiaan kehidupan mereka. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Wa qad sammallahu ta'ala lana mimma anzalahu. Dan sungguh Allah telah menghabarkan kepada kita sebagian nama-nama kitab yang Allah turunkan. Dan penamaan itu adalah nama yang Allah berikan terhadap kitab tersebut. Dan apa yang Allah habarkan di dalam Al-Quran tentang nama-nama kitab tersebut, kita imani adanya. Kita imani adanya. Di antaranya adalah Al-Quran itu sendiri. Wat Taurat, dan kitab Taurat. Wal Injil, dan kitab Injil. Waz-Zabur, dan kitab Zabur. Wa suhufu Ibrahim, dan suhuf Ibrahim. Wa suhufu Musa, dan suhuf Musa. Ini adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan nama yang menunjukkannya kepada kita semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama kitab tersebut di dalam Al-Qur'an sebagai pegangan, pedoman kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitabil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil min qabli hudan lin-nasi wa anzalal furqan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Imran tersebut, ya, ada Taurat, ada Injil. Nama kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran, sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam surat Al-A'la kita pun menghafal ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza la fis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa." Di situ ada suhuf Ibrahim, ada suhuf Musa. Kita pun mengimani akan adanya bahwa di antara kitab Allah adalah suhuf Ibrahim, di antara kitab Allah suhuf Musa. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 55, wa ataina Dawuda zabura. Dan kami berikan kepada Daud, Nabi Daud alaihissalam, zabura, kitab Zabur. Faminal iman, maka bagian daripada keimanan kepada kitab-kitab Allah, faminal imani bil kutubi, al-imanu bima sammallahu ta'ala minha ala wajhil khusus. Ya, di antara keimanan kita kepada kitab-kitab Allah, kata beliau Syekh Abdul Azim bin Badawi, ya, bahwasanya kita mengimani dengan apa yang Allah berikan nama untuk kitab-kitab yang Allah sebutkan di atas tadi. Allah menyebut kitab Taurat, Allah menyebut kitab Injil, Allah menyebut kitab Zabur, Allah menyebut suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Kita pun mengimani nama-nama daripada kitab-kitab yang telah disebutkan. Wal imanul mujmal bi kulli ma anzalallahu min kutubin lam yusammiha lana wa qad amarana Allah taala bidzalik. Kita mengimani secara khusus daripada Allah yang berikan nama terhadap kitab-kitab yang telah disebutkan, pun secara umum kita mengimani seluruh kitab-kitab Allah, baik yang kita mengetahui namanya karena mendapatkan informasi langsung daripada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ataupun tidak diberikan
nama oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak dihabarkan kepada kita dalam Al-Qur'an. Kita mengimani semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billahi. Katakanlah, aku adalah orang yang beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang Allah turunkan kepada kami yaitu Al-Qur'an. Nah, kita mengimani Al-Qur'an, iya, sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Wa Ismail, dan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Ismail. Wa Ishaq, dan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Ishaq. Wa Yaqub, dan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Yaqub. Wal asbad, dan cucu-cucu daripada para nabi, cucunya Nabi Yaqub alaihi salam. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa-apa daripada kitab-kitab Allah yang diberikan kepada Nabi Musa wa Isa, dan kepada Nabi Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa-apa yang diberikan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya di antara mereka, di antara para nabi dan rasul Allah yang Allah berikan kitab kepada mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kita adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dengan jelas Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kita umatnya Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk beriman kepada Allah dan beriman terhadap semua yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang disebutkan atau yang tidak disebutkan. Bahkan di dalam ayat ini ada nabi-nabi yang disebutkan, nabinya disebutkan, tapi kitabnya kita tidak tahu. Ya, yaitu apa? Nabi Ismail. Apa kita diturunkan kepada Nabi Ismail? Kita tidak tahu. Wa Ishaq, Nabi Ishaq. Wa Yaqub, Nabi Yaqub. Ya, dan cucu-cucu Nabi Yaqub alaihissalam. Daripada mereka ini akan jadi nabi. Nah, syahidnya apa? Wa ma'uti. Ya, dan apa yang diberikan kepada an-nabiyyuna min rabbihim. Semua nabi. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dalil yang sangat jelas, gamblang, wadih, bahwa semua kitab yang Allah turunkan kita imani. Bahwasanya kita beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi, ya, semuanya. Dengan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran. Ya, dengan kitab yang Allah beritahukan kepada kita sebelumnya ada kitab Injil, kitab Taurat, kemudian suhuf Musa, suhuf Ibrahim, dan kitab Zabur, dan semua kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya, walaupun kita tidak mengetahui nama kitab tersebut. Semuanya bagian daripada keimanan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Tidak mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian. Kita iman semuanya. Wa kama maranallahu ta'ala bil imani bi kulli ma unzila. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengimani semua yang Allah turunkan. Kadzalika amara ahlal kitab bil iman bima unzila ala nabiyina Muhammad SAW. Ya, kata Syekh, sebagaimana Allah memerintahkan kita mengimani semua kitab-kitab Allah yang Allah turunkan, pun Allah memerintahkan kepada ahlul kitab, ya, ahlul kitab, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi,
Untuk apa? Bil iman. Untuk mereka mau beriman. Bima unzila ala nabiyyina. Dengan apa yang Allah telah turunkan kepada Nabi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat An-Nisa ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina utul kitab." Wahai orang-orang yang diberikan kitab, yaitu ahlul kitab, yaitu orang An-Nasrani wan Nasara. Aminu, kata Allah. Berimanlah kalian bima nazzalna, dengan apa yang kami telah turunkan, musaddiqal lima ma'akum, untuk kalian benar-benar percaya, ya, membenarkan dengan apa yang sudah bersama kalian. Min qabli an natamisa wujuha. Orang-orang ahlul kitab diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berimanlah kalian kepada Al-Quran, pada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kalian harus membenarkannya. Ya, kalau tidak mau, ya, kata Allah, min qabli an natmisa wujuha, sebelum aku rubah, kata Allah Subhanahu wa taala, wajah-wajah kalian wahai ahli kitab. Ya. Fanaruddaha ala adbariha. Maukah kita putar sejarah ke belakang? Ya. Apa? Aunal anahum, ya. Atau kita laknat mereka. Kama la'anna ashabas sabti. Sebagaimana yang Allah telah lakukan, yaitu melaknat mereka disebut ashabas sabti. Ashabas sabti. Ya, mereka yang Allah Subhanahu wa taala rubah menjadi kera, ya, menjadi babi. Nah, ashabas sabt. Ya, mereka adalah orang-orang yang licik ketika mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ashabas sabti dilarang apa? Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, ya, dilarang mencari ikan pada hari Sabtu. Ya, di antara larangannya. Mereka benar tidak mencari ikan di hari Sabtu, tetapi apa? Melepaskan jala pada hari Jumat sore dan mengambilnya pada hari Ahad pagi. Ya. Maka ini adalah perbuatan di hari Sabtu. Ya. Sehingga Allah sebut nama mereka ashabas sabti, pemilih hari Sabtu. Tetapi bukan pujian, tetapi celaan dan cercaan. Yang Allah Subhanahu wa taala murka kepada ahlul kitab, ya, kepada orang Nasrani dan orang Yahudi yang tidak mau beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Perintahnya apa? Agar mereka beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Allah benar-benar mengancam, ya, an-natamisha, ya, akan kami rubah, kata Allah, wujuhan, wajah-wajah kalian. Ya. Fanaruddaha ala adbariha, ya. Maka kita putar sejarah pada masa silam. Bagaimana, ya, aunal anahum, atau kami laknat mereka sebagaimana laknat kami, ya, yang terjadi kepada ashabas sabti. Ya, yang disebut ashabas sabti, mereka adalah orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala karena mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah jadikan wajah-wajah mereka menjadi seperti qiradah, ya, kerah. Sebenarnya dijelaskan para ulama dalam penjelasan ayat ini. Wa kana amrullahi maf'ula. Dan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, perkara Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah Subhanahu wa taala maf'ula, berlaku. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sebenarnya Allah tidak menyelisih janji. Ketika Allah memberikan keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa,
dan kesengsaraan bagi orang-orang yang ingkar, Allah pun akan berikan janji itu kepada mereka. Kenapa? Karena surga telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin. Sedangkan neraka pun telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil kafirin. Dipersiapkan untuk orang-orang yang ingkar, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan ayat-ayat perintah, hadis-hadis perintah, hadis-hadis tentang bagaimana kita mengerjakan suatu hal, maka kita berusaha melaksanakan, berusaha mengikuti perintah yang diperintahkan. Pun sebaliknya, ketika kita mendapatkan ilmu daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, daripada hadis-hadis Nabi SAW akan larangan yang harus ditinggalkan, dijauhi, kita pun serta-merta berusaha agar bisa menjauhi hal-hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisih janjinya. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Dikala kita mendapatkan sesuatu yang menyulitkan, daripada hal-hal yang harus kita tinggalkan, daripada hal-hal yang harus kita jauhi, daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bertekad bulat. Kita ingat sebagaimana salah satunya adalah hadis Nabi SAW, man taraka syai'an lillah awwadahullahu bihi khaira. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ini larangan Allah, ini harus dihindari, ini harus ditinggalkan, ingat, awwadahullahu bihi khaira. Sesungguhnya Allah akan mengganti yang lebih baik. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa minal iman, termasuk keimanan kepada Alkitab, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu bi anna ghairal Qur'ani minal kutubis sabiqati kana khasan bima unzila ilaihim. Ammal Qur'anul Karim fahuwa linnasi ajma'in. Ini poin penting daripada keimanan terhadap kitab-kitab Allah. Apa kata beliau Syekh Abdul Azim bin Badawi? Merupakan keimanan kepada kitab-kitab Allah adalah mengimani bahwasanya selain Al-Quran, daripada kitab-kitab sebelum Al-Quran, apapun kitabnya, ya, minal kutubis sabiqah, dari kitab-kitab yang terdahulu, kana khasan bima unzila ilaihim. Sesungguhnya kitab tersebut Allah turunkan untuk Nabi A, khusus untuk umatnya Nabi A. Kitab yang lain Allah turunkan kepada Nabi B, berarti khusus untuk umatnya Nabi B. Ketika Allah turunkan kitab C kepada Nabi C, maka ini adalah untuk umatnya Nabi C. Begitu seterusnya. Ya. Selain Al-Quran, kita mengimani pun demikian. Berbeda dengan Al-Quran. Amal Al-Quran Al-Karim fahuwa linnasi ajma'in. Berbeda dengan Al-Quran. Walaupun Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari Jaziratul Arab, ya, dari Quraisy, dari Mekah sana. Tetapi Al-Quran ini sebagai pedoman seluruh umat manusia. Dari Nabi Muhammad SAW diutus sampai hari kiamat. Dari mereka orang-orang Jazirah Arab, bangsa Arab ataupun non-Arab, semuanya umat yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, kitab yang menjadi pegangan dan pedoman adalah Al-Quran. Fahuwa linnasi ajma'in. Karena Al-Quran untuk semua manusia. Li'umumi risalati man unzila alaihi sallallahu alaihi wasallam. Karena keumuman, keuniversalan risalati, ya risalahnya kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku utusan, selaku Rasulullah, selaku penutup para nabi dan rasul. Fawajibun ala jami'in nasi al-imanu bil Quran. Sebagaimana Rasulullah diutus untuk semua manusia, semua bangsa, baik yang berkulit hitam, berkulit putih, semuanya yang hidup di muka bumi. Ya, dari Nabi diutus pada hari itu sampai hari kiamat, dari Jazirah Arab sampai ke seluruh dunia. Begitu pula apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, berlaku sama sebagai apa? Pedoman umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan wajib kita mengimani itu. Kama yajibu alaihimul iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mengimani Al-Quran sebagai pedoman hidup kaum muslimin. Ini hukumnya sama dengan wajibnya kita mengimani akan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul linnasi ajma'in, untuk manusia seluruhnya. Wa minal iman, kata Syekh Abdul Azim bin Badawi, kemudian termasuk keimanan bil kutubi, keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-imanu bi annal kutubas sabiqata qad hurrifat wa buddilat wa zida fiha wa nuqisa minha. Termasuk keimanan kita kepada kitab-kitab Allah. Ini poin penting dan super penting yang harus kita pahami bersama. Termasuk keimanan terhadap kitab-kitab Allah adalah bahwasanya seluruh kitab-kitab Allah yang terdahulu, yang ada, yang Allah turunkan sebelum Allah utus Nabi Muhammad, sebelum Allah turunkan Al-Quran, semuanya sudah hurrifat wa buddilat. Semuanya sudah diganti. Ya, semua sudah tidak original. Ya, sudah dirusak. Wazida fiha wa nuqisa minha. Ada kalanya yang ditambah dengan tambahan dari tangan-tangan manusia, atau dihilangkan sebagian oleh tangan-tangan manusia. Wa annahu la yujadu ala wajhil ardh kitabun yujzimu binisbatihi ila Allah Ta'ala illa Al-Quran. Untuk itu, hari ini atau semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan diturunkannya Al-Quran, maka di atas bumi ini tidak ada kitab-kitab yang disandarkan menjadi kitab Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pedoman kecuali Al-Quran. Kita harus bisa membedakan antara poin mengimani nama dengan mengimani isi. Kalau tadi di awal kita menyebutkan bahwa semua nama daripada kitab-kitab yang Allah turunkan, yang Allah berikan nama kepada kita, ataupun Allah tidak memberikan namanya kepada kita, maka kita wajib mengimani. Namun semenjak Nabi Muhammad SAW diutus dan diberikan dan diturunkannya Al-Quran, maka sejak saat itu tidak ada kitab yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selain Al-Quran, yang bisa menjadi pedoman hidup umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hurrifat wa buddilat wa zida wa nuqisa minha. Karena sudah dirusak oleh manusia. Sudah apa? Dicampur adukkan, ya. Sudah ditambah, sudah dikurangi, sudah diganti dengan hasil karya manusia. Dzalika li anna Allah Ta'ala lam yatul binafsihi, lam yatawalla binafsihi, ya, hifdza ma unzila minal kutubis sabiqah kama tawalla binafsihi
hifdzal Quran. Qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah hanya menjaga keautentikannya, keasliannya, keoriginalnya, yaitu tentang Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikra, yaitu Al-Quran, dan sungguh kami benar-benar akan menjaganya. Maka begitu banyak kadang kita melihat di WhatsApp yang beredar yang begitu cepatnya, ditemukan misalnya Al-Quran telah disisipin ini dan itu, ditemukan Al-Quran telah ada cetakan seperti ini dan seperti itu. Maka begitu cepatnya bagaimana perubahan-perubahan itu didapatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji menjaga keaslian Al-Quran ila yaumil qiyamah, sampai ditegakkan hari kiamat. Fal Qur'anu mahfudun minal dhiya, mahfudun minat tabdil wat taghyir waz ziyada wan nuqsan. Maka Al-Quran Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keasliannya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dari at-tabdil wat taghyir, perubahan dan pergantian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga keasliannya, Allah menjaga daripada perubahan-perubahan atau pergantian-pergantian, waziyada atau tambahan yang diselipkan, wan nuqsan dan pengurangan-pengurangan daripada kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Qur'an. Li'annallaha hafizahu binafsih. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaga sendiri Al-Qur'an tersebut. Amma Taurat wal Injil fa innallaha ya lam yafathuma. Adapun Taurat, adapun Injil, setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, Allah tidak lagi menjaga keaslian Taurat, tidak lagi menjaga perubahan, pergantian, pengurangan, penambahan yang ada dalam Taurat ataupun dalam kitab Injil dan lain-lainnya dari kitab-kitab Allah yang Allah pernah turunkan di masa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha lam yahfadha, karena Allah tidak lagi menjaganya. Walidha waqa fiha taghyir wa tabdil. Maka daripada itu jelas kita pun mengimani bahwasanya ketika disebutkan kitab Injil pada hari ini, ketika disebutkan kitab Taurat pada hari ini, ketika disebutkan kitab Zabur pada hari ini, ketika disebutkan ini ada Suhuf Ibrahim, ini ada Suhuf Musa, semua kitab-kitab selain Al-Quran, maka kita beriman wajib bahwa di dalam kitab-kitab yang disebutkan tadi sudah tidak asli, sudah tidak ori, karena Allah tidak lagi menjaga akan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam. Karena Allah hanya menjaga Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Walidha waqa fihi at-taghyir wat tabdil. Maka daripada itu jelaslah terjadi penggantian, perubahan, pengurangan, penambahan dari kitab-kitab selain Al-Quran. Wa akhbarana Rabbuna bidzalika faqala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 75 sampai 79, dan ini menjadi bagian terakhir daripada apa yang kita bacakan pada pertemuan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi yang punya Al-Qur'an baik secara langsung atau di aplikasi Al-Qur'an bisa dibuka surat Al-Baqarah ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatatma'una yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna
وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل lahum mimma yaksibun. Nah, jelas sekali di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi yang valid akan sudah tidak asli lagi kitab-kitab selain Al-Qur'an. Di dalam ayat 75 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka apakah kamu wahai kaum muslimin masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahuinya." Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang telah beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada samanya, mereka bertanya, akankah kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu? Sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhan kamu. Tidakkah kamu mengerti? Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan tidaklah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitab, ini syahidnya. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, kemudian berkata, "Ini dari Allah." Dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Azani Allahu wa iyyakum jami'an. Di sini telah jelas bahwasanya Allah telah memberikan informasi valid ya, bahwa sebagai seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Al-Quran adalah di antara keimanan kepada kitab-kitab Allah adalah beriman bahwasanya semua kitab selain Al-Quran sudah tidak asli. Sehingga pedoman seorang muslim kitabnya hanya satu, yaitu Al-Quran. Namun semua kitab yang Allah pernah turunkan di muka bumi, sebagai seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran, dia pun mengimani semua kitab yang Allah pernah turunkan di dalam atau di atas bumi, baik namanya disebutkan atau tidak. Seperti kita beriman adanya kitab Injil yang Allah turunkan di masa Nabi Isa. Kita beriman adanya kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Dan adanya kitab Suhuf Ibrahim, dan adanya kitab Suhuf Musa, dan adanya kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk umatnya Nabi Daud alaihissalam. Dan kita beriman kepada kitab yang Allah turunkan yang Allah tidak sebutkan namanya. Sebagaimana yang Allah sebutkan tadi, baik yang diturunkan kepada Ismail, yang Allah turunkan kepada Ishak, kepada Yakub dan anak cucunya Yakub yang Allah angkat menjadi nabi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan selesailah kita di dalam pembahasan al-iman bi kutubillahi azza wa jalla, yang insyaallah di pertemuan 23 mendatang kita akan membahas tentang ar-ruknur rabi'u al-imanu bir-rusul, iman kepada rasul Allah, yaitu bagian daripada ar-ruknur rabi', beriman yang keempat.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin apabila ada pertanyaan bisa dijawab semampunya. Kalau tidak ada, kita tutup kajian pada pagi hari ini. Wallahu a'lam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah. Ada beberapa pertanyaan yang telah dilayangkan ke kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, monggo. Apakah boleh menggabungkan niat sholat ba'diyah isya dan sholat witir? Jadi sholatnya 2 rakaat salam, lalu sholat 1 rakaat lagi salam. Wallahu a'lam. Karena di sini adalah 2 rangkaian ibadah, maka apalagi ibadah yang berbeda, satunya tadi ba'diyah karena bukan sholat malam, maka wallahu a'lam lebih baik niatnya sendiri-sendiri. Ini berbeda dengan satu ibadah sunnah yang diniatkan dengan 2 ibadah. Contohnya adalah puasa Senin Kamis. Kebetulan pertengahan bulan, maka diniatkan Senin Kamis dan pertengahan bulan. Kebiasa dia puasa Senin Kamis, kebetulan hari Arafah, maka dia niatkan Senin Kamis dan Arafah. Atau tentang sholat, kebetulan dia baru masuk masjid, maka dia niatkan sholat tahiyatul masjid bersamaan dengan sholat qobliyah misalnya. Qobliyah yang ada rawatibnya misalnya qobliyah zuhur. Dia masuk masjid, dia sholat sunnah 2 rakaat, langsung diniatkan ganda. Sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah rawatib sebelum zuhur. Adapun yang demikian diperbolehkan. Adapun ini berbeda ibadahnya. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib, yaitu sholat ba'diyah, sholat setelah isya. Yang satunya adalah sholat witir, sholat penutup malam. Maka ini wallahu a'lam, untuk lebih selamatnya niatnya sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Berkenaan dengan sholat witir, maka masya Allah ini salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan bagi kita semuanya yang tidak bisa atau dipastikan susah untuk bangun di akhir malam, maka bisa menunaikannya sebelum tidur. Di antara seperti yang dilakukan penanya, yaitu setelah ba'diyah isya, namun niatnya adalah sendiri-sendiri, wallahu a'lam. Karena bukan rangkaiannya, berbeda dengan panjenengan sholat malam ditutup dengan witir. Habis sholat ba'diyah, kemudian jenengan malam ini saya sholat 2 rakaat beserta witir. Wallahu a'lam. Adapun kalau jelas sholat ba'diyah itu adalah rangkaian sendiri. Wallahu a'lam. Karena ba'diyah tidak ada witirnya. Yang kedua, apakah boleh mencuci baju langsung dikasih sabun, tidak dicelupin atau dibilas dulu? Apakah betul cara itu tidak menghilangkan najis? Lalu apakah ada aturan cara mencuci baju yang benar secara umum? Jazakallah khairan. Ini nanti yang jawab Ummahat nggih, tentang cara mencuci baju nggih. Adapun apakah ada syarat khusus untuk hilangnya najis dengan tidak boleh
disabun langsung atau yang lainnya, wallahu a'lam, intinya najisnya hilang, maka nanti pakaian menjadi suci. Adapun diharuskan tidak boleh disabun langsung, wallahu a'lam belum pernah mendengar pernyataan seperti ini. Adapun cara yang baik di dalam mencuci, monggo ummahat bisa sharing bagaimana cara yang terbaik di dalam mencuci. Wallahu a'lam. Yang ada aturan baku itu kalau kena najisnya adalah jilatan anjing di dalam wadah makanan kita. Itu ada aturan bakunya. Salah satunya menggunakan pasir. Ya seperti ini ada dalilnya. Adapun kalau misalnya pipisnya putri kita di baju kita, kemudian nggak boleh disabun, wallahu a'lam. Pertanyaan yang lain? Sampun cekap. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dan saya akhiri. Namun sebelum saya tutup dan akhiri, ada titipan pengumuman dari seksi dakwah atau bagian dakwah Ponpes Salman Al-Farisi Gaya Murah Kediri, bahwa alhamdulillah di Ponpes Salman Al-Farisi di 2 bulan terakhir diadakan kajian muslimah, khusus muslimah yang diperuntukkan untuk umum, jadi bukan santri, jadi santri tidak ada yang ikut. Itu yang diasuh oleh Ustaz Abu Amar Abdul Azim berselingan dengan Ustazah Rohimah hafizahullah ta'ala atau istri daripada Ustaz Fajar hafizahullah ta'ala, setiap hari Sabtu pukul 10.30 ya. Setiap hari Sabtu pukul 10.30 di gedung TK Pondok Salman Al-Farisi, atau panjenengan masuk ke pondok pas sebelah utara masjid. Ya, jadi bisa disampaikan informasi ini kepada saudari-saudari kita untuk bisa menghadiri lebih banyak majelis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang telah kita usahakan, karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan menuju surga. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.